Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam kisah penuh hikmah penggugah jiwa yang lemah. Di video kali ini kami ingin menceritakan sebuah kisah makhluk paling hina. Pada zaman dahulu dikisahkan di sebuah pondok pesantren terdapat seorang santri yang tengah menuntut ilmu pada seorang kiai. Sudah bertahun-tahun lamanya si santri belajar hingga tibalah saat di mana dia akan diperbolehkan pulang untuk mengabdi kepada masyarakat. Sebelum si santri ini pulang, kiai memberinya sebuah ujian. Pak Kiai kemudian berkata pada si santri, "Sebelum kamu pulang, dalam 3 hari ini aku ingin meminta kamu mencarikan seorang ataupun makhluk yang lebih hina dan buruk daripada kamu," ujar sang kiai. 3 hari itu terlalu lama, Kiai. Hari ini saya bisa menemukan banyak orang atau makhluk yang lebih buruk daripada saya, jawab santri penuh percaya diri. Sang kiai tersenyum seraya mempersilahkan muridnya membawa seorang ataupun makhluk itu ke hadapannya. Si santri keluar dari ruangan kiai dengan semangat karena menganggap begitu mudah ujian itu. Hari itu juga si santri berjalan menyusuri jalanan. Di tengah jalan dia menemukan seorang pemabuk berat. Menurut pemilik warung yang dijumpainya, orang tersebut selalu mabuk-mabukan setiap hari. Pikiran si santri sedikit tenang. Dalam hatinya dia berkata, "Pasti dia orang yang lebih buruk daripadaku. Setiap hari dia habiskan waktu hanya untuk mabuk-mabukan, sementara aku selalu rajin beribadah." Dalam perjalanan pulang, si santri kembali berpikir, kayaknya si pemabuk itu belum tentu lebih buruk daripada aku. Sekarang dia mabuk-mabukan, tapi siapa tahu di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mendatangkan hidayah sehingga dia bisa husnul khotimah. Sedangkan aku yang sekarang rajin beribadah, kalau di akhir hayatku Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menghendaki su'ul khotimah, bagaimana? Berarti pemabuk itu belum tentu lebih buruk daripada aku, ujarnya bimbang. Si santri kemudian kembali melanjutkan perjalanannya, mencari orang atau makhluk yang lebih buruk darinya. Di tengah perjalanan, dia menemukan seekor anjing yang menjijikan karena selain bulunya kusut dan bau, anjing tersebut juga menderita kudisan. Dia berkata, akhirnya ketemu juga makhluk yang lebih jelek daripada aku. Anjing tidak hanya haram, tapi juga kudisan dan menjijikan, teriak si santri dengan girang. Dengan menggunakan karung beras, si santri membungkus anjing tersebut hendak dibawa ke pesantren. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia kembali berpikir, anjing ini memang buruk rupa dan kudisan. Namun benarkah dia lebih buruk daripada aku? Oh tidak, kalau anjing ini meninggal, maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia. Sementara aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di dunia, dan bisa jadi aku akan masuk ke dalam neraka. Akhirnya si santri menyadari bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari anjing tersebut. Hari semakin sore, si santri masih mencoba kembali mencari orang atau makhluk yang lebih hina darinya. Namun hingga malam tiba, dia tak juga menemukannya. Lama sekali dia berpikir, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesantren dan menemui sang kiai. Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah menemukannya?
Tanya sang kiai. Setelah sudah kiai, jawabnya seraya tertunduk. Ternyata di antara orang atau makhluk yang menurut saya paling buruk, saya tetap paling buruk dari mereka. Ujarnya perlahan. Mendengar jawaban sang murid, kiai tersenyum lega. Alhamdulillah, kamu dinyatakan lulus dari pondok pesantren ini, anakku, ujar kiai terharu. Kemudian kiai berkata, selama kita hidup di dunia, jangan pernah bersikap sombong dan merasa lebih baik atau mulia dari orang lain ataupun makhluk lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup yang akan kita jalani. Bisa jadi sekarang kita baik dan mulia, tapi di akhir hayat justru menjadi makhluk yang seburuk-buruknya. Bisa jadi pula sekarang kita beriman, tapi di akhir hayat setan berhasil memalingkan wajah kita hingga melupakannya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Yang artinya, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Semoga sedikit ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala di hati kita tidak menjadikan kita sombong dalam segala urusan. Dan semoga di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dan bukan hanya disibukkan dengan urusan duniawi belaka, dan semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.